Sobat Istana Channel, di zaman seperti saat ini kita banyak menyaksikan di berita-berita bahkan yang terbaru tentang sosok Sultan di Indonesia. Dia sebenarnya berpura-pura menjadi sultan dengan memamerkan harta kekayaannya, dan tidak sedikit di antara mereka menipu masyarakat yang sudah terhimpit kesusahan di dalam hidup di masa pandemi saat ini. Nah, Sobat Istana Channel, berbeda dengan sosok Sultan yang satu ini, yang mana dia adalah benar-benar dari keluarga kerajaan di Bali. Dia seorang sultan sejati karena dia tidak pernah memamerkan harta dan kekayaannya. Justru dia rajin membantu masyarakat kurang mampu, lemah, dan rajin membantu pembangunan tempat-tempat suci yang ada di Bali dan bahkan di Nusantara. Siapakah dia, Sobat Istana Channel? Tentang sosok Sultan yang ada di Bali ini. Bersama saya Syukurata Istana Channel, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Sosok berjiwa sosial tinggi dan peduli budaya serta peduli dengan umat, dia adalah Agung Manik Danendra yang dikenal dengan nama singkatnya AMD, yang berprofesi sebagai notaris PPAT. Dr. Ana Agung Ngurah Manik Danendra, SHMH MKN. Dia sudah malang melintang di berbagai organisasi, termasuk juga di dalam partai politik di negeri ini. Sejak menjadi mahasiswa SSI di Universitas Udayana Bali, AMD bergelut sebagai aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaan tahun 1991, aktivis Senat Mahasiswa Universitas Udayana tahun 1992, Ketua Senat 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 1994, dan masih banyak yang lainnya. AMD juga sempat dipercaya sebagai manajer utama pada Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana pada tahun 1995 dan pengawas pada tahun 1996. Ia juga pernah mengikuti pertukaran mahasiswa teladan ke Jepang pada tahun 1995. Dalam perjalanannya, AMD pun terjun ke partai politik. Di antaranya, ia pernah menjadi ketua satu partai PNI BK Provinsi Bali tahun 1999. Ia juga pernah tercatat mengikuti konvensi partai Golkar untuk menjadi calon wali kota Denpasar di tahun 2005. Kemudian sebagai ketua Ormas Perhimpunan Kebangsaan Provinsi Bali pada tahun 2006, yang mana Sobat Istana Channel, Ormas Perhimpunan Kebangsaan ini adalah sebagai cikal bakal berdirinya Partai Hanura. Kemudian ia juga pernah diusung oleh Koalisi Bali Dwipa, gabungan beberapa partai politik non-PDIP dan Golkar pada tahun 2007 untuk maju dalam Pilgub Bali tahun 2008. Tokoh berjiwa sosial tinggi ini juga aktif di berbagai organisasi sosial, seni budaya, dan keagamaan, keumatan. Seperti beliau ini mendirikan Pura Majapahit di Trowulan, Mojokerto tahun 2000. Kemudian mendirikan Yayasan Sosial Santa Bali Santi pada tahun 2003 dan menjadi Ketua Yayasan Mitra Peduli Kanker di tahun 2007. Beliau juga diberitakan pada saat itu mendirikan Pura Parayangan Jagat Gunung Serawet, Banyuwangi. Juga rajin membantu pembangunan Pura Setia Dharma Jati Alas Purwo. Di Bali, tokoh milenial ini juga sempat heboh karena tidak tanggung-tanggung membantu warga nelayan. AMD, Ana Agung Ngurah Manik Danendra ini pernah menyerahkan bantuan 5 buah kapal nelayan. Dia mengatakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan keagamaan pada tanggal 29 Januari 2022. Titiang AMD dari Persempuraan Ageng Puritegal Denpasar, yang sebelumnya Titiang sekeluarga besar telah dibantu oleh pemerintah kota Denpasar dan Paikatan Pemangku Pawano Santi Bali melakukan upacara Pekelem Agung ring Segara Matahari Terbit.
Nah, beranjak dari upacara Mapakalam Agung tersebut, Titiang melihat situasi, kondisi, kemudian keadaan bahwa sangat banyak pemuda yang memerlukan sarana seperti booth dalam kaitan upacara keagamaan, seperti nganyut, seperti ngatur pekelem yang terkait dengan upacara fitrayatnya, manusiayatnya. 5 kapal tersebut diserahkan. Sebagai tokoh anak milenial Dewata, ternyata Samudra Nusantara Channel, Anak Agung Manik Danendra ini juga sangat kental dengan tradisi budaya yang diwariskan oleh leluhur Bali. Contohnya saja pada saat upacara Pakelam yang dihadiri oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. Kemudian pada Pakelam Agung Pemahayu Jagat yang dilaksanakan Puri Agung Tegal Denpasar di Pantai Matahari Terbit bertepatan dengan Rahina Sugihan Jawa Nemoning Tilem Sasih Kalima. Pada hari Kamis tanggal 4 November tahun 2021 itu tampak hadir dalam kesempatan tersebut Panglingsir Puri Kesiman Anak Agung Ngurah Gede Kusuma Wardana, perwakilan Puri Sekota Denpasar, Ketua PDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana, serta undangan lainnya. Seluruh rangkaian upacara berlangsung lancar dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Suara gelombang, suara gamelan, kidung topeng, wali dan wayang lemah menambah khidmat pelaksanaan upacara yang dipuput 3 sulinggi tersebut, yakni Ida Pedanda Geria Manggis Bangli, Ida Pedanda Buddha Pejang Aji Batuan, dan Sri Bujangga Giri Kusuma Angkling Gianyar. Menggala karya Anak Agung Manik Danendra di sela upacara mengatakan upacara Pakelam Agung Pemayu Jagat ini merupakan wujud nyata peran aktif Puri Agung Tegal Denpasar dalam menjaga keseimbangan jagat Bali. Hal ini lantaran saat ini Bali dan seluruh dunia masih dilanda pandemi COVID-19. Upacara karya Pakelam Agung Pemayu Jagat yang merupakan wujud nyata peran aktif Puri Agung Tegal Denpasar dalam menjaga keseimbangan jagat Bali, ujarnya. Manik Danendra menjelaskan upacara ini memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan dengan kerayauan Bali sesuai dengan konsep Trihita Karana, sehingga kedepannya dengan keseimbangan alam ini Bali dapat lepas dari pandemi COVID-19 dan perekonomiannya dapat tumbuh kembali. Harapan kami tentu ini menjadi momentum dalam menjaga keseimbangan dari kerahayuan Bali dengan konsep Trihita Karana, sehingga pandemi COVID-19 dapat segera diatasi dan perekonomian dapat pulih kembali, terangnya. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan upacara karya Pakelam Agung Pemahayu Jagat oleh Puri Agung Tegal Denpasar ini. Pelaksanaan upacara ini tentunya sangat tepat sesuai dengan momentum Sugihan Jawa dan Tilem Kalima yang bermakna penyucian atau menetralisir aura negatif alam semesta, sehingga keseimbangan alam semesta di Bali dapat terwujud. Tidak hanya itu, beliau juga rajin membina hubungan baik lintas agama. Contohnya saja, pada sebuah tayangan di YouTube terlihat beliau sedang mengikuti gala dinner silaturahmi Ikatan Saudagar Muslim Indonesia atau ISMI yang dilaksanakan pada Rabu malam 25 November 2020 berlangsung di Puri Tegal Denpasar Pemecutan yang merupakan kediaman AMD, tokoh sentral Puri Tegal Denpasar Pemecutan, yang juga salah satu pembina dari Paiketan Pemangku Tirta Yatra Bahaga Pawana Santi Provinsi Bali. AMD Agung Manik Danendra, tokoh nasional asal Bali yang dikenal humanis dan merakyat, juga pernah mendeklarasikan perang puputan melawan narkoba bersama Kepala BNN RI Budi Waseso yang dikenal dengan nama Buas pada saat itu. Dan saat itu Gubernur Bali Mangku Pastika di Puri Tegal Denpasar tahun 2017 hadir dalam silaturahmi di kediaman AMD. Sementara internasional, nama AMD ini juga sering dikenal dengan nama Anak Milenial Dewata. Kenapa demikian? Saat bertemu ISMI Muda Denpasar di kediamannya di Puri Pemecutan, AMD memaparkan gerakannya dalam membangun ekonomi kekinian. Nah, pantas saja sosok AMD ini dari Agung Manik Danendra namanya disebut sebagai Anak Milenial Dewata atau AMD. Dijelaskan AMD bahwa dirinya membangun suatu aplikasi perekonomian digitalisasi yang disebutnya bernama AMD.Express, dan
Aplikasi tersebut sudah ada di Play Store yang merupakan terdiri dari 3 konsep seperti merchant toko online, user, delivery, dan driver yang dijadikan satu dalam program UMKM saat ini. Tentu artinya tidak lagi hanya satu UMKM, usaha mikro kecil menengah, tapi juga UMKM itu adalah usaha milik kaum milenial. Katanya, kreativitas anak muda berusaha dirangkul agar bisa diaplikasikan di Bali. Bahkan ada program website gratis yang biasanya semeton pasti sudah tahu harga untuk membeli sebuah website atau yang lainnya itu sekitar 3-4 juta untuk gerakan UMKM agar segera berjalan, bukan sekedar wacana. Beliau memberikan web dan toko online ini secara gratis agar ekonomi bergerak cepat, karena AMD percaya orang Bali yang tekun diiringi dengan fasilitas pasti akan berjalan sesuai apa yang diinginkan. AMD menyampaikan juga usaha milik kaum milenial serta usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam pembangunan ekosistem perekonomian dan terbukti sangat mampu survive dalam banyak keadaan krisis. Hal ini dikarenakan secara konseptual kedua kategori usaha dibangun dan terbentuk sebagai hasil kombinasi dari kebutuhan sekitar serta peran milenial sebagai agen of change, tidak terkecuali di Indonesia. Di samping karena perkembangannya yang cukup baik, sektor ini juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan dengan peluang terbukanya lapangan kerja yang jauh lebih luas, peningkatan devisa, pajak penghasilan maupun penjualan, dan juga kesempatan pengembangan sumber daya manusia. Namun di sisi lain, meskipun jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak dan kemampuannya untuk mendukung perekonomian nasional tidak diragukan lagi, keberadaannya masih belum beruntung, di mana persoalan yang sering kali muncul dalam pengembangan UMKM ini terkait dengan pembiayaan, pembangunan infrastruktur usaha sarana fisik, dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Selain itu, adanya masalah dalam memberikan kemudahan penyelenggaraan usaha, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan juga jika dihubungkan dengan perkembangan era evolusi industri 4.0 yang mengkategorikan kapabilitas inovasi dan teknologi sebagai bagian dari nilai daya saing yang tidak bisa dipisahkan. Jadi diperlukan tindakan nyata dalam bentuk sinergi dan kolaborasi serta dukungan seluruh stakeholder dalam ekosistem ekonomi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Demikian ungkap AMD. AMD nampak begitu akrab dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat tokoh-tokoh muslim pada saat gala dinner di Puri Tegal dan Pasar Pemucutan sedapat mungkin memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat, tegas AMD, notaris senior, praktisi hukum, dan bisnis yang disegani kaum milenial Nusantara ini. Untuk skala nasional, regional, dan internasional juga sedang kita kembangkan, termasuk digital card yang multifungsi lanjutnya. Gala dinner silaturahmi tokoh-tokoh muslim di Puri Tegal dan Pasar Pemucutan di kediaman AMD Agung Manik Danendra yang bernama lengkap Dr. Ana Agung Ngurah Manik Danendra, SHMH MKN, diakhiri dengan foto bersama. Sobat Isra Channel, bagaimana pendapat Anda dengan sosok yang benar-benar sultan dan tokoh Bali yang sangat baik hati yang satu ini? Apa yang dilakukan AMD ini benar-benar bisa mencerminkan sebagai umat Hindu Bali yang baik, di mana dalam ajaran agama Hindu Bali jelas-jelas dinyatakan dalam Trihita Karana, contoh sederhananya, bahwa kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan Sang Maha Pencipta, dan kemudian hubungan antara sesama makhluk Tuhan, termasuk siapa saja, Hindu dan non-Hindu, kemudian menjaga lingkungan sehingga sinergi semuanya dalam sebuah satu hubungan yang harmonis bisa terjaga dengan baik. Semoga kedepannya Bali khususnya memiliki putra-putra dan sultan-sultan terbaik seperti AMD ini. Semoga apa yang dilaksanakan oleh AMD ini bisa menginspirasi semeton-semeton Hindu yang juga sultan-sultan yang ada di Bali. Sukses selalu untuk AMD. Semeton, silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Syukurata Isra Channel mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.